Oke teman-teman, kita udah sampai nih di kantor pos Banyumas. Kantor pos Banyumas ini banyak banget sejarahnya loh. Yaudah yuk, ikutin kita yuk. Yuk. Kantor Pos Banyumas atau Pos and Telegraph 1914 merupakan salah satu bangunan kolonial Belanda. Bentuk bangunan khas masa kolonial masih bisa terlihat sampai sekarang. Gedung ini sampai sekarang masih difungsikan sebagai kantor pos. Tampilan interior dan eksterior bangunan masih mencerminkan masa lalu yang memorable dan merupakan heritage bagi kota lama Banyumas. Area di sekitar bangunan masih luas dan masih banyak tempat sejarah yang tidak terjaga. Suatu saat, alangkah indahnya bila bangunan-bangunan tersebut dipelihara dan ditata kembali menjadi ciri khas kota lama Banyumas. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di Masjid Agung Nur Sulaiman. Oke, Masjid Nur Agung Sulaiman ini berada di sebelah barat alun-alun Banyumas. Masjid Agung Nur Sulaiman merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Menurut Babat Banyumas, masjid ini dibangun setelah Balai Sipanji atau Pendopo Kabupaten Banyumas pada tahun 1743. Banyak ahli sejarah menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1755. Awalnya masjid ini dikenal dengan nama Masjid Agung Banyumas, yang kemudian berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas pada tahun 1992. Bangunan ini masuk dalam daftar cagar budaya karena merupakan bangunan peninggalan sejarah tertua yang ada di Banyumas. Nama Masjid Nur Sulaiman berasal dari nama dua tokoh yang membangun masjid ini. Kedua tokoh tersebut adalah arsitek Kiai Nur Daiman I dan penyiar agama yang berdakwah di Masjid Agung Kiai Nur Sulaiman. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas Banyumas, yaitu berupa atap limasan. Mulanya, arsitektur atapnya terbuat dari anyaman daun tebu dan ubinnya terbuat dari semen. Sedangkan atapnya diganti menggunakan seng bergelombang karena anyaman tersebut sulit didapatkan dan tidak tahan lama. Masjid ini juga memiliki keunikan yang terletak pada atap mihrab yang terpisah dengan atap bangunan utama. Umumnya, atap mihrab menjadi satu dengan bangunan utama. Namun, ruang mihrab di masjid ini memiliki atap sendiri. Di bagian atas atap bangunan utama maupun mihrab masjid juga terdapat mustaka atau kepala yang berbentuk gada. Seiring berjalannya waktu, bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman terus diperbaiki. Meski demikian, masjid bersejarah ini tetap mempertahankan bentuk dan dekorasi aslinya yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Teman-teman, jadi sekarang kita berada di pendopo duplikat Sipanji Banyumas atau yang dikenal sebagai Balai Adipati Menapat. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak? Dulunya ini Sipanji sebagai salah satu kantor pemerintahan yang ada di kota Banyumas. Dan pada akhirnya sekarang dipindahkan di Sipanji, Purwokerto. Yuk teman-teman, kita jalan-jalan ke kota lama. Pendopo duplikat Sipanji Banyumas terletak di pusat pemerintahan lama Kabupaten Banyumas. Pendopo Sipanji yang asli sekarang berada di Purwokerto dan diresmikan pemakaiannya pada 7 Januari 1937. Pendopo duplikasi Panji Banyumas sampai sekarang masih digunakan sebagai pusat pemerintahan, yaitu Kawedanan dan sekarang kecamatan.
Menurut Sahibul Hikayat, ketika Jawa Kaiman dan rakyat tengah bebat alas membangun dalam kadipaten, sebatang pohon besar yang dikenal sebagai kayu emas terdampar di bibir Kali Serayu. Kayu pohon itu dijadikan saka guru pendopo kadipaten. Nama Banyumas kemudian digunakan sebagai nama kota yang baru terbentuk, berasal dari banyu atau air Kali Serayu dan pembawa kayu mas atau yang digunakan sebagai saka guru. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di Museum Wayang Banyumas yang terletak di sebelah timur pendopo duplikat Si Panji Banyumas. Yuk ikuti kita. Yuk. Museum Wayang Banyumas atau yang dikenal dengan Museum Wayang Sendang Mas. Museum Wayang Sendang Mas terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 1 Banyumas. Museum wayang ini didirikan pada tanggal 31 Desember 1982 dan sekarang dikelola oleh Yayasan Seni Budaya Sendang Mas. Koleksi museum wayang diantaranya adalah wayang kulit Purwo Pakeliran Gegrak Yogyakarta yang menampilkan tokoh Puntadewa, Bratasena, Arjuna, Nakula, dan Sadewa atau disebut dengan Pandawa. Koleksi lainnya berupa wayang gegrak Banyumas kuno yang memperlihatkan adegan Durna dihadap oleh Bima, Setyaki, dan Petruk. Kemudian, koleksi wayang krucil yang dibuat dari kayu pipih atau kulit yang diciptakan oleh Pangeran Pekik atau Adipati Surabaya pada tahun 1571. Lalu ada wayang kancil yang diciptakan oleh Bolim dari Solo tahun 1925. Kemudian terdapat wayang suket yang dibuat dari rumput kasuran, sejenis ilalang yang dipetik pada bulan Suro di Kecamatan Rembang, Purbalingga. Dan masih banyak lagi koleksi wayang yang terdapat di Museum Wayang. Kita sebaiknya generasi penerus bangsa dan khususnya warga Banyumas turut melestarikan dan menjaga peninggalan bersejarah di Banyumas. Teman-teman, jadi kita sudah berada di Pendopo Si Panji Purwokerto yang terletak di sebelah utara alun-alun Purwokerto. Dulunya Saka Si Panji ini berasal dari kota Banyumas, tapi karena suatu bencana alam berupa banjir, maka dari itu Saka Si Panji sekarang dipindahkan ke Pendopo Si Panji yang ada di Purwokerto hingga saat ini. Pendopo Si Panji Purwokerto terletak di Jalan Kabupaten Kelurahan Sokanegara Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pendopo itu awalnya berada di daerah Banyumas yang saat ini menjadi Kecamatan Banyumas. Pendopo Si Panji dibangun oleh Kiai Adipati Yudonegoro II atau Bupati Banyumas ke-7 pada tahun 1706. Awal mula pemindahan Pendopo Si Panji adalah dahulunya di Kabupaten Banyumas sering terjadi banjir karena kondisi geografisnya yang berdekatan dengan Sungai Serayu. Karena alasan itulah, ibu kota Kabupaten Banyumas diputuskan dipindah dan mencari tempat yang lebih tinggi dari permukaan Sungai Serayu. Teman-teman, kita sekarang berada di makam Mbah Joko Kaiman. Atau biasa yang dikenal dengan Adipati Merapat yang terletak di Desa Dawuhan, Kabupaten Banyumas. Makam Joko Kaiman. Raden Joko Kaiman adalah bupati pertama Banyumas. Beliau diberi mandat oleh Sultan Pajang untuk meneruskan menjadi adipati di Wirasaba. Raden Joko Kaiman merupakan adipati ke-7 di Kadipaten Wirasaba. Kemudian, beliau membagi wilayahnya dengan kakak iparnya,
menjadi 4 bagian, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Karena itulah beliau dijuluki sebagai Adipati Merapat. Di daerah Kejawar, beliau memulai lagi membuka lahan dan membuat rumah bersama pengikutnya.